guys, so sekarang kita mau ke Universal Studio Beijing dan ini itu kita dapat free shuttle bus gitu guys karena kita nginap di hotel yang ini. Oke. Morning guys, so ini adalah day 2 in Beijing. Jadi jadwal kita hari ini adalah Universal Studio Beijing dan juga City Walk yang ada di luar USB. Kemudian untuk trip kali ini selain beli tiket di aplikasi Meituan, aku pribadi juga sewa Quancha. Jadi Quancha ini dia bakalan kasih tahu kita wahana yang mana yang orangnya itu lebih sedikit atau istilahnya antrinya itu lebih cepat dan itu dikenakan 200 RMB per orang. Tips guys buat kalian yang baru pertama kali datang, jangan foto di bola dunia ini terlebih dahulu karena kalian nanti bakalan bisa foto pas di malam hari dan itu lebih bagus juga view-nya. Nah langsung kita ke sentralnya, which is kita langsung ke pintu masuknya karena ini tuh udah hari keempat kemerdekaan, jadi lihat sepadat apa guys, dan ini kita itu antri kurang lebih 1 jam untuk bisa masuk ke dalam. And sekarang kita ikut Quancha-nya ini nanti aku bakalan share ke kalian untuk kontaknya. So semisal kalian ke Universal yang pengen main semua wahana, kalian boleh cari dia karena menurut aku dia juga cukup trusted dan dia itu sabar banget. Nah mungkin buat kalian yang gak mau expense lebih, kalian boleh langsung pantengin video ini karena nanti aku bakalan sharing di akhir video kira-kira wahana mana yang wajib kalian cobain. Dan untuk kontak Quancha-nya juga akan ada di akhir video, so stay tune aja. Nah buat kalian yang gak mau pakai Quancha, kalian bisa nonton video ini supaya nanti kalian juga bisa main seluruh wahana dalam 1 hari. Tapi ingat, ini itu kita jalannya super cepat dan ada beberapa tips di akhir video yang bakalan aku share. Untuk wahana pertama yaitu The Wizarding World of Harry Potter. Nah ini tuh ada Kastil Hogwarts, Desa Hogsmeade, Harry Potter, dan juga Forbidden Journey, Flight of the Hippogriff. Kalian langsung cobain aja karena ini tuh antriannya bakalan panjang pol kalau misalnya di siang hari. Jadi make sure kalian kalau misalnya udah datang pagi, wahana pertama yang kalian harus pergi adalah Harry Potter. Oke guys, ini kita sudah ada di wahananya dan ini kita antri kurang lebih 1,5 jam. Dan setelah kalian keluar dari Harry Potter, wajib banget cobain butterbeer-nya mereka. Itu kalau nggak salah 50 RMB. Kalau misalnya pas panas banget, kalian boleh cobain icy-nya. Ini bahkan aku 1 hari itu minum 2 gelas butterbeer bareng kakak aku. Next, untuk wisata yang kedua yang wajib kalian pergi adalah Kung Fu Panda Land of Awesomeness. Nah, area dalam ruangan dengan tema Tiongkok kuno dan juga di dalamnya itu ada wahana Journey of the Dragon Warrior, lampion, dan juga restoran yang ada temanya gitu kayak theme restaurant. Nah, ini tuh antrinya cukup cepat ya guys. Jadi dia itu sebenarnya banyak orang, tapi dia tuh cepet gitu loh guys. Paham gak sih maksud aku? Dan ini di dalamnya itu bakalan sedikit basah kalau misalnya kalian duduk di barisan paling depan. Kalau di barisan tengah dan belakang itu sebenarnya masih oke, nggak basah guys. Jadi kalian sebelum datang ke Universal, kalian make sure bawa dari Indo jas hujan yang sekali pakai gitu. Kayaknya murah banget, paling cuman goceng. Untuk wahana ini dia menceritakan kayak Kung Fu Panda gitu. And also kita tinggal duduk di kapalnya doang dan itu langsung jalan mengalir sesuai alirannya. And it's very very beautiful dan juga inspiratif banget kisahnya. Dan di sini kalian bisa lihatnya, di dalamnya itu super duper meriah, interaktif gitu guys. Dan ini di sampingnya kalian bisa lihat aliran airnya dan kalian gak usah takut basah. As I said before, untuk barisan paling depan make sure kalian pakai jas hujan. Setiap kalian selesai main satu wahana, biasanya pas kalian keluar itu banyak banget jualan merch dari theme wahana yang kalian main, kayak misalnya Kung Fu Panda, berarti merch yang mereka jual kan Kung Fu Panda. Nah kalau saran dari aku, kalian lihat merchnya nanti malam aja pas kalian udah capek. Dan wahana ketiga yang akan kita pergi yaitu Water
World. Nah ini tuh kayak atraksi gitu guys, dan ini ada waktu-waktunya udah aku share ke kalian, dan kita kebetulan berkesempatan untuk nonton yang di jam 1.30. Jadi make sure kalian kalau pengen lihat wahana ini, make sure kalian sudah sesuaikan dengan jam yang tadi sudah aku share, and silahkan menikmati. Untuk atraksi ini sendiri memakan waktu kurang lebih 16 menit, tapi kita disuruh Kwanja untuk keluar di menit ke-15 supaya enggak kayak gerasak gerusuk ataupun kayak sempit-sempitan sama orang yang lain. Dan ini tuh bener-bener berfungsi banget guys. I am telling you that this is a very good tip. Jadi kalian itu bisa menghindari kepadatan. Dan berikutnya kita akan ke Minion Land. Di dalamnya ini ada Despicable Me, Minion Mayhem, Loop-de-Doop-de Coaster, Super Swirly, serta toko dan juga dekorasi lucu khas Minion. Nah setelah itu kita akan lanjut menonton Hollywood. Ini tuh di area gerbang utama dengan parade pertunjukan Lights, Camera, Action serta bangunan bergaya Hollywood klasik. Tapi sayangnya waktu itu ada alat yang rusak gitu guys, jadi kita disuruh keluar dan main wahana lain. So langsung aja kita ke tempat berikutnya, yaitu Jurassic World Adventure. Nah untuk Jurassic World yang lebih sebenarnya dikenal sebagai Isla Nublar, di dalamnya ada wahana Jurassic World Adventure, Jurassic Flyers, juga berbagai pengalaman interaktif dengan dinosaur. Next, setelah dari dinosaur, kita langsung ke Transformer Metro Base. Ini tuh wisata yang menurutku wajib kalian taruh di paling belakang, karena ini tuh bakalan kalian dikocok-kocokin sama si wahana tersebut sekitar 360 derajat. And you know, untuk yang satu ini wahananya itu nggak boleh bawa kamera, so I didn't take any videos di sini, karena kalau misalnya kalian bawa sesuatu itu, kalau misalnya jatuh atau apa, mereka nggak mau tanggung jawab. Dan itu bakalan double scanning gitu guys, jadi bakalan dicek di tubuh kalian tuh bawa apa selain dari kacamata untuk melihat ya. Dan itu juga memang pas di atas wahana itu kalian harus megang kacamata kalian sendiri. Nah setelah kita udah lelah ya buat bermain seharian, next kalian sudah bisa langsung strolling toko-toko yang menarik. Nah ini itu aku lagi di Harry Potter, dan di malam hari itu memang vibes-nya itu hidup banget, dan juga ada berbagai wahana dan mainan lagi. Tapi aku lebih ke strolling buat toko-tokonya, buat belanja-belanja kayak sticknya, bajunya, kayak gantungan kunci, mugnya, dan masih banyak lagi. So ini udah waktu free dari kita, dan Kwancanya juga sudah memberikan kita akses ke seluruh wisata yang wajib kalian main. Jadi bukan main semua guys, tapi lebih kayak wahana yang memang wajib main kalau misalnya kalian datang ke Universal Studio. So inilah kira-kira vibe-nya di malam hari. So kalian silahkan menikmati saja seluruh videonya, dan terima kasih banyak. Dan jangan lupa stay sampai di akhir video, karena aku bakalan sharing ke kalian wisata apa aja, kontak Kwancanya, dan masih banyak lainnya. Nah kebetulan karena sudah malam hari, ini kita dapat free pertunjukan gitu guys. Aku juga nggak tahu ini memang ada sepanjang tahun atau emang pas cuman kemerdekaan aja. By the way, di Universal Studio itu ada Halloween theme khusus bulan Oktober. Jadi buat teman-teman yang datang di bulan Oktober, kalian bisa masuk ke rumah hantu dan masih banyak wahana lainnya. Personally karena aku emang takut, so aku tidak masuk dan aku juga tidak video. But my sister do, dia masuk sendiri. Dan di luar dari Universal tersebut itu ada City World, kalian bisa jalan-jalan di sana, bisa belanja barang juga, dan juga ada store Pop Mart di sana. Kalian bisa lihat apakah produk yang kalian inginkan ada atau tidak. Dan terima kasih sudah menonton sampai di sini, and this is the tips and trick while you're in the Universal Studio. Thank you, bye bye.